Ini kita akan mempelajari sifat koligatif yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Simbolnya yaitu Pi. Rumusnya yaitu Pi sama dengan M kali R kali T. Ya, di mana M-nya adalah molaritas. Kemudian R ini adalah tetapan gas ideal, yaitu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian T-nya adalah suhu dalam Kelvin. Kita lihat contoh soalnya di sini ya. Di dalam 250 ml larutan terdapat 23 gram gliserol C3H8O3. Hitung tekanan osmotik larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, kita ubah dulu saja suhunya ya di sini. T-nya sama dengan 27 derajat Celcius. Untuk menjadi Kelvin, kita tambah dengan 273 sehingga di sini kita dapatkan 300 Kelvin. Nah, langsung saja kita cari tekanan osmotiknya dengan rumus Pi sama dengan M R T. M kita bisa pakai rumus gram per mr kali 1000 per V, kemudian kali R kali T. Gramnya yaitu 23. Nah, ini mr dari gliserol adalah 92 ya. Kalian bisa hitung dari AR-nya dikali 1000. Nah, volumenya kita masukkan 250 ml kali R-nya 0,082 kali T-nya 300. Nah, kita kerjakan 4 ya, dicoret. Ini bisa dihilangkan sehingga kita dapatkan Pi-nya sama dengan 2,46 atmosfer atau ATM. Berikutnya kita mempelajari sifat koligatif larutan elektrolit. Elektrolit di sini artinya dia mengandung ion dalam larutannya. Nah, siapa saja yang merupakan larutan elektrolit, dia bisa berupa asam ya. Dia berupa asam. Nah, ini contohnya misalnya H2SO4 ya. H2SO4 ini terdiri dari 2 ion H+ dan 1 buah ion SO4 2-. Kita lihat dari koefisiennya ya, 2 dan di sini 1. Nah, sehingga di sini jumlah ionnya sama dengan 2 ditambah 1. Dari koefisiennya sama dengan 3 ion. Kemudian misalnya basa. Misalnya saya punya BaOH 2 kali. Dia kalau terionisasi menjadi ion Ba2+ dan 2 ion OH-. Nah, sehingga di sini jumlah ionnya 1 dari Ba2+ ditambah 2 dari OH-. Ada 3 ion. Kemudian senyawa garam. Nah, garam misalnya CaCl2. Ya, ini Ca2+ dan 2Cl-. Ya, jumlah ionnya 1 dari Ca2+ dan 2 dari Cl-, sehingga ada 3 ion. Nah, jumlah ion inilah yang nantinya akan mempengaruhi dari sifat koligatif larutan ya, karena ionnya ini berupa partikel. Lalu apa pengaruhnya untuk sifat koligatif larutan? Pada larutan elektrolit ada yang disebut dengan faktor Van Hoff ya. Untuk larutan yang elektrolit, faktor Van Hoff kita tuliskan dengan I, di mana I sama dengan rumusnya 1 ditambah N-1 dikali alfa. Nah, di sini N-nya merupakan jumlah ion. Ya, cara mencarinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, N-nya merupakan jumlah ion. Kemudian alfa di sini adalah derajat ionisasi.
derajat ionisasi. Nah, pada kasus tertentu, yaitu jika elektrolitnya kuat, nilai alfa sama dengan 1. Nah, jika dimasukkan dalam rumus I atau faktor Van Hoff, I sama dengan 1 plus N min 1 dikali alfa, di mana alfanya adalah 1, maka didapatkan I1 ditambah N min 1 ya. Maka di sini I sama dengan N ya. Atau I sama dengan jumlah ionnya. Ya, ini khusus untuk jika dia elektrolit kuat. Pada sifat koligatif larutan elektrolit, maka beberapa rumus akan mengalami sedikit perubahan, yaitu pada kenaikan titik didih delta TB, rumusnya jika dia non-elektrolit adalah M kali KB. Jika dia elektrolit, kita kali dengan I, yaitu faktor Van Hoff tadi. Untuk penurunan titik beku, rumusnya menjadi M kali KF kali I. Dan untuk tekanan osmotik, dia menjadi M kali R kali T kali I. Ya, jadi dikali dengan faktor Van Hoff. Sekarang mari kita lihat contoh untuk soal yang merupakan larutan elektrolit. Nah, kalian harus benar-benar perhatikan senyawa yang dilarutkan, apakah akan membentuk larutan yang elektrolit atau bukan, ya, dengan ciri-cirinya jika dia elektrolit berupa senyawa asam, basa maupun garam. Kita lihat contoh soal yang nomor 14 ini ya. Sebanyak 68 gram CaSO4 dilarutkan dalam air hingga volume larutan 500 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukan tekanan osmotik larutan tersebut. Nah, diketahui AR-nya dan ada alfanya sama dengan 1. Ya, alfa 1 berarti dia adalah elektrolit kuat. Elektrolit kuat ya. Ingat bahwa elektrolit kuat I-nya boleh disamakan dengan N ya, atau sama dengan jumlah ionnya. Kita buat saja dulu ionisasi dari CaSO4. Terdiri dari ion Ca2+ tambah SO4 2-. Maka N-nya atau jumlah ionnya sama dengan 2 ya. 1 dari Ca2+ dan 1 dari SO4 2-. Maka I-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita cari tekanan osmotiknya dengan rumus Pi sama dengan M kali R kali T kali I. Ya, karena dia elektrolit ada I-nya. M-nya kita pakai rumus gram per mr kali 1000 per volume dikali R-nya 0,082. Kemudian T-nya 27 derajat ini dijadikan Kelvin ya. Jadi 300 Kelvin. 300 kali I-nya jumlah ionnya 2. Kita masukkan angkanya yaitu 68 per mr-nya dari CaSO4 adalah 40 ditambah S-nya 32 ditambah U-nya ada 4 berarti 16 dikali 4 ya. Di sini dapat 100 136 kali 1000 volumenya 500 mili kali 0,082 kali 300 kali 2 ya, sama dengan ini 2, ini juga 2 dicoret, sehingga didapatkan 49,2 atm untuk tekanan osmotiknya ya. Jadi ini
I atau faktor Van Hoff juga berlaku untuk yang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku ya. Kalian harus benar-benar perhatikan senyawanya apakah elektrolit atau bukan.